FOMO tuh kan fear of missing out ya. Jadi kayak cuma takut ketinggalan, takut kehilangan kesempatan gitu. Semua orang punya timeline-nya masing-masing gak sih? Betul. Mungkin kan sekarang lagi ngetren Strava tuh orang-orang. Lari ya. Iya, Karena kan kesibukan orang juga beda-beda di sini kan. Betul. Jadi ya udah. Dan setiap orang ada waktunya. Betul. Halo Sobat Tio, selamat datang di Viral Talk Season 2 bareng aku, Siva. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang seru dan tentunya relate nih buat Sobat Tio. Nah, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sering banget jadi bahan obrolan para Gen Z nih, yaitu FOMO dan JOMO. Nah, buat ngebahas ini lebih dalam, aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama dua narasumber yang keren dan kece banget. Ada Bimo dan Firda. Halo teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik banget. Alhamdulillah, Gimana sehat. Cipa? Oke. Siva gimana? Alhamdulillah aku baik-baik. Oke, tentunya kita akan ngobrol santai bersama kedua Gen Z ini ya, karena di sini aku juga pengen tahu nih perspektif menarik dari kalian berdua tentang gimana sih Gen Z itu menghadapi FOMO dan JOMO ini gitu. So, kita langsung aja ya. Nah, ngomong-ngomong tentang FOMO nih, menurut kalian apa sih FOMO itu dan gimana FOMO ini berefek pada para Gen Z gitu? Boleh dari Firda dulu. Oke, FOMO ya. FOMO tuh kan fear of missing out ya. Jadi kayak cuma takut ketinggalan, takut kehilangan kesempatan gitu. Kayaknya kalau keseringan FOMO jadi anxiety, nggak tenang gitu-gitu ya. Betul. No, dampaknya ke mental yang jelas pasti bakal kayak ngerasa dikejar-kejar terus sih ya pastinya. Betul. Nggak tenang. Dan jadi nggak produktif juga karena kebanyakan mikir. Iya, betul sekali. Banget nih. Terus gimana sih kalian ngelihat FOMO ini berdampak pada si Gen Z ini? Menurut kamu gimana? Dampak ke Gen Z apa ya, jadi kayak orang-orang tuh jadi lebih nggak tenang aja gitu hidupnya. Semua nggak terarah sih aku melihatnya, karena kan sering FOMO ya, semuanya diikutin gitu, jadinya lebih nggak jelas nih arahnya mau kemana, atau kayak kamu mau ngelakuin apa, orang lain mau ikut apa, kamu ya ikut itu ya, jadi kamu nggak tahu kamu tuh sebenarnya mau kemana. Menurut aku itu sih. Poinnya nggak tahu arah ya jadinya, segala diikutin gitu. Nah, kalau dari Bima sendiri gimana nih? Sebenarnya kalau FOMO itu sama kayak fear of missing out gitu. Jadi artinya kita ketinggalan takut untuk ketinggalan suatu tren gitu. Betul. Dan sebenarnya menurut aku penyebab dari kenapa Gen Z itu sekarang FOMO itu adalah karena informasi yang berputar begitu cepat. Karena kan sekarang ada medsos dan lain-lain, sehingga menurut aku wajar jika generasi kita tuh dianggap sebagai generasi yang FOMO, mengingat generasi kita kan juga generasi yang sering pakai sosmed kan ya. Betul banget. Nggak jauh-jauh dari sosmed gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian terakhir kali ngerasa FOMO tuh kapan sih? Boleh diceritain nggak? Dari Bimo dulu mungkin. Kalau terakhir FOMO sih, sebenarnya sekarang pun masih di tahap FOMO ya. Tapi kalau sekarang tuh FOMO yang aku rasain, alhamdulillah FOMO yang lebih ke arah positif gitu. Kayak misalkan sekarang aku kebetulan udah di semester 7. Dan semester 7 kan ya mahasiswa tua biasalah, udah waktunya buat skripsi kan. Skripsi yang ngejar-ngejar skripsi ya FOMO-nya. Nah, kadang tuh aku kalau ngelihat teman tuh kayak udah ada yang bab 3, udah ada yang bab 4. Nah, itu kan kayak di situ aku ngerasa FOMO karena aku sendiri judul pun belum ketemu gitu. Dan jadi kalau perasaan FOMO menurut aku sekarang pun aku masih ngerasa FOMO, cuman lebih ke arah yang positif sih. Kalau dari Firda sendiri? Sama banget sih skripsi. Sama sejurusan. Aku juga sejujurnya sama sih. Iya. Udah dapat ini judul. Kebetulan udah, tapi tetap FOMO kejar-kejaran bab sama teman. Relate banget tuh. Iya. Nah itu sih aku kayak ngerasa teman-teman udah pada ambil data, udah ada yang sharing survei, aku udah nyampe situ. Kita kayak belum bimbingan ya Bim. Judul aja belum dapat. Nah, kira-kira di sosial media kalian pernah nggak sih FOMO gitu? Kalau misalnya di ranah sosial media gitu. Lebih ke tren gitu ya berarti ya? Iya. Kalau sosial media sih paling mungkin kan sekarang lagi ngetren Strava tuh orang-orang. Lari ya. Iya, orang-orang yang pada nge-story maraton lari itu. Ya aku kadang sedikit FOMO lah kalau kayak gitu. Aku relate juga. Kamu?
Kayaknya kalau aku nggak deh kalau sosmed ke tren gitu, karena kayak kalau Strava ngelihat orang lucu tapi mager aja gitu, tapi kayak nggak ada yang keinginan untuk nggak tergerak untuk ngikutin atau nggak jadi cemas, nggak jadi kayak orang-orang udah nyampe sana ya aku belum gitu, kayaknya enggak deh. Oh, kamu lebih ke dominan ke enggak ya, lebih enggak kayak begitu. bodo amat lah. Oke. Nah, kalau misalnya kamu udah ngerasa FOMO gara-gara medsos nih, biasanya kalian ngapain? Ada trik biar nggak ikutan stres nggak untuk ngikutin FOMO ini gitu? Kalau trik sih aku sebenarnya ya mungkin yang pertama pasti jangan sering-sering pakai sosmed gitu. Oke. Jadi kalau misal kita ada waktu luang itu ya jangan dibanyakin main sosmed. Tetap perlu main sosmed karena kan juga kita perlu update info terkini kan. Betul. Cuman mungkin bisa diselingin dengan hobi-hobi lain kayak misalnya olahraga atau apa gitulah, nonton film, nonton drakor atau apa gitulah. Oke. Nah, kalau trik dari Firda gimana nih? Aku pengen denger. Kebetulan kan, game, thank you ya bisa diomongin. Jadi kan aku ada game ya, nah itu tuh bikin FOMO banget tuh, karena kan ada gacanya. Apa tuh? Nah ada gacha kartunya gitu, jadi aku agak FOMO banget untuk dapetin kartunya itu. Nah kebetulan pagi ini banget aku lagi uring-uringan nih karena FOMO masalah kartu. Oh my god. Jadi kebetulan aku misahin akun pribadi sama akun game. Jadi untuk akun gamenya aku tutup. Aku di akun pribadi aja scrollingnya, terus kayak udah dilupain dulu gitu. Terus kayak kalau misalkan aku udah stres banget, biasanya aku buka komik sih atau enggak nonton film supaya kayak kita fokus ke jalan cerita orang lain, jangan ke hidup kita gitu. Hobi. Oke, jadi kayak yang lebih ini ya, aku lihat-lihat kalian tuh lebih tertata gitu, mana yang emang harus dikejar, mana yang emang kayak nanti dulu deh gitu, bisa disisihin dulu gitu ya. Lebih kayak ada notes-nya tersendiri dari kalian ya, kayak kamu kayak ya pengennya dipisahin gitu antara akun yang games itu sama akun pribadi gitu ya. Oke, ini menarik nih Gen Z 2 ini nih. Nah, setelah kita bahas FOMO, tadi juga udah aku notice tentang JOMO ini ya. Nah, menurut kalian tuh JOMO itu apa sih gitu? Karena akhir-akhir ini tuh JOMO banyak banget dibahas juga nih sama Gen Z ini gitu. Dan pernah nggak sih kalian mutusin buat nggak ikut sesuatu, terus malah kayak ngerasa enjoy gitu? Boleh dari Firda? Oh nggak jadi Bimo dulu nih, kayaknya kalau dia udah nih FOMO. Oke, boleh dari Bimo boleh. dulu. Oke. Ya kalau JOMO itu kan joy of missing out kan. Betul. Jadi intinya ketika kita itu misal ada sebuah tren, kita nggak terburu-buru untuk mengikuti tren tersebut gitu kan. Kayak nggak apa-apa itu kita langsung ikut tren itu. Menurut aku JOMO itu merupakan salah satu cara yang efektif lah untuk menghadapi FOMO itu sendiri. Dan aku sendiri juga ya relate sih untuk merasakan JOMO ini. Kayak misalnya dulu, ini aku sedikit cerita nggak apa-apa lah ya. Oke, nggak apa-apa. Kita kan sharing di sini. Oke. Ya, jadi waktu kita zaman maba itu kan kayak giat-giatnya tuh, kayak orang tuh pada daftar organisasi gitu. Kayak teman-temanku tuh pada daftar 3-5 organisasi. Sedangkan aku tuh kayak mikir, kalau dari segi kemampuanku kayaknya aku nggak banget nih kalau ikut 3-5 organisasi. Jadi akhirnya aku memutuskan buat mendaftar satu organisasi aja, tapi itu organisasi yang benar-benar aku sukai, yang benar-benar aku minat di sana. Dan jadi hasilnya ya aku merasa lebih damai aja sih, dan ketika aku ikut organisasi itu juga performa bisa lebih optimal karena ya fokus ke satu itu dan aku passion di satu organisasi itu. Jadi kamu pernah ya ngerasain JOMO ini? Iya, gitu. pernah. Kalau dari Firda sendiri gimana nih? JOMO kayaknya most of the time aku JOMO sih, maksudnya dominannya JOMO ya. Lebih kayak orang mau ikutin apa ya udah, tapi kalau misalkan aku nggak tertarik ke hal itu atau aku nggak harus banget ke situ, kayaknya aku nggak akan ngikutin deh. Whatsoever dia mau rame kayak gimana juga atau nggak ikutin. Kayak Labubu, sumpah orang-orang pada itu bener banget. Pada ngoleksi gitu-gitu kan, kayak setuju. Nggak punya uangnya sih, lebih ke situ lebih nggak ada uangnya buat ngikutin. Tapi kalau misalkan JOMO itu menurut aku selain tadi Bima udah nge-highlight ya bagusnya, tenang gitu, tapi ada negatifnya juga deh. Kalau JOMO karena kita nggak tahu mau kemana nih, kayak nggak ada tujuan, jadinya ketika orang lain udah berprogres gimana pun kita JOMO aja, kayaknya bakal jadi jelek juga nggak sih? Iya benar. Ya kan, jadi kayak kita nggak ada motivasi tuh. Betul. Kalau misalkan FOMO tuh ada bagusnya dikit, kayak orang lain berkembang, kita jadi terpicu juga kayak, oh orang lain udah nyampe sana ya, kayaknya aku bisa deh gitu. Tapi kalau misalkan keterusan JOMO kayak, ya orang lain udah skripsian ya udahlah gitu. Gitu. Jangan sampai bodoh amat juga, gitu. jangan sampai acuh juga ya. Emang harus balance hidup tuh ya. Oke, kalau
kamu lagi pengen jomo nih ya, kalau kalian berdua lagi pengen jomo, kamu biasanya ngapain sih gitu? Ada nggak kegiatan yang bikin kamu tuh ngerasa kayak recharge gitu setelah kalian ngelakuin jomo ini gitu? Gimana? Kalau aku sih mungkin karena aku suka olahraga ya, jadi kayak ya mungkin kayak lari atau mungkin main bulu tangkis gitu. Jadi intinya biar aku ngerasa enjoy itu lebih ke bagaimana aku menjalankan hobi itu sih. Gak yang apa-apa itu ngelihat sosmed, apa-apa ngelihat orang lain gitu. Jadi fokus sama diri sendiri. Iya, sama aktivitas yang kamu suka gitu Iya, ya. aktivitas yang Jadi kamu tetap enjoy meskipun nggak ngikutin tren gitu. Oke. Betul. Nice banget, positif banget nih. Sehat ya Bima yang dia. satu ini tuh kayak gitu. Manusia Oke. sehat. Oke, kalau dari kamu? Jomo. Ketika aku lagi pengen jomo, kayaknya aku tutup HP terus kayak matiin semua notif, terus ya udah, ya ngilang, bener aku ngilang. Oh, anak di Andy gitu ya, anaknya Iya, di betul. Andy banget. Oke. Notif lainku tuh di Andy terus tuh nggak pernah berubah dari tahun 2020. Oke, aku sama deh kayak kamu. Iya kan? Pantesan Tapi sering nggak dijawab-jawab bales. juga. Iya. Bales ah. Kita kayak tipikalnya menghilang dari bumi dulu, terus kayak nanti ya udah kalau udah mood kita aktifin Betul. lagi. Tuh, aku sama banget nih sama Firda. Agak kurang Oke. sehat ya sebenarnya, tapi Iya, cuman kayak ya udahlah gitu daripada kita juga stres. stres dan lain-lain ngikutin tren terus gitu. Kita juga perlu ada rehatnya juga lah ya gitu. Nah, ngomongin tadi FOMO dan juga JOMO gitu ya. Ini kan maksudnya yang lebih banyak bikin stres anak Gen Z sekarang tuh tentang FOMO-nya ini kan ya. Nah, buat yang sering FOMO-an, ada nggak sih tips paling gampang yang menurut kalian berdua tuh bisa langsung dipraktekin nih sama para Gen Z atau Sobat Dio di rumah gitu? Mungkin boleh? Dari siapa nih duluan? Jadi udah dulu. Oke. Kayaknya banyak banget tipsnya Ladies dia. first ya, oke. Aduh. Kayaknya long term planning sih yang pertama. Kayak tadi aku oke. bilang kan, kalau kamu nggak tahu tujuanmu kemana, cenderungnya kamu bakal lebih sering FOMO atau bakal keterlaluan JOMO gitu. Jadi long term planning, misalkan nih 4 tahun kuliah, oke, 1 semester fokus nilai, semester 2-3 fokus organisasi, semester 4-5 fokus lomba, 6-7 fokus magang, 8 skripsi. Jadi kalau itu nggak sesuai sama timeline kamu, jangan FOMO. Kayak misalkan nih, kamu emang udah nargetinnya kayak gitu, tapi ternyata semester 3 temanmu ada yang udah intern. Sebenarnya itu kan nggak ideal juga ya, karena kan kamu belum dapat banyak ilmu di kuliah. Ngapain kamu intern sekarang gitu? Iya, Yang ada malah keteteran juga gitu. Nah itu tuh jangan ikut FOMO intern gitu. Lebih kayak tahu apa yang mau kamu lakukan dan untuk mencapai ke sana apa aja langkah yang kira-kira sesuai. Nah Oke. kalau dia sesuai ikutin, kalau enggak jangan gitu. Oke. Oke. sih. Kalau dari Bimo gimana nih? Kalau aku sih lebih ke mengenali diri sendiri gitu. Jadi Emang beda ini. Bimo ini filsuf. keren banget gitu ya dari jawabannya. Oke. Ya, jadi kayak apa ya, kita tuh harus tahu gimana diri kita tuh seperti apa, terus apa sih yang kita inginkan gitu, dan apa sih hal-hal yang kita butuhkan dan mana hal-hal yang nggak kita butuhkan gitu. Jadi intinya lebih ke memisahkan mana hal-hal yang menurut kita penting, mana hal-hal yang menurut kita nggak penting. Oke. Emang harus di planning ya, semuanya emang harus di planning dan Iya, kayak kita tahu batasan kita diri kita sendiri gitu ya, biar kayak nggak FOMO terus dan nggak JOMO terus juga gitu, tetap harus balance. Nah, ngomong-ngomong tentang balance nih, menurut kamu gimana sih caranya nemuin balance antara tetap update tapi nggak jadi korban FOMO terus juga gitu? Jadi kayak gimana ya? Simpelnya kayak kita tetap update di sosmed tapi ya nggak terus-terusan FOMO juga gitu. Gimana nih cara ningkatin balance-nya gitu selain kayak planning dan lain-lain gitu? Aku dulu nih. Nih ya. Boleh dong. Gantian, Iya. gantian. Aku Jadi nyontek. nanti nyontek. Jadi kayak lebih ke mengatur waktu aja sih. Kayak ketika kita ada waktu senggang itu jangan apa-apa itu buka sosmed, apa-apa buka sosmed, apa-apa buka Twitter, apa-apa buka TikTok. Jadi lebih kita tuh ya kayak yang aku bilang tadi, kita menemukan sesuatu yang ada di diri kita sendiri, kemudian kita bisa fokus ke diri kita. Dan apa ya intinya, apa ya, jangan terlalu mudah terpengaruh sama tren yang ada di luar yang sekiranya itu nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Iya, Seperti setuju. itu. Aku setuju Iya, banget sih. iya. Kalau dari Firda gimana nih? Aku pengen tahu juga. Biar balance ya. Iya. Selain sama selektif yang FOMO-nya selektif aja, kedua jelas mindset.
semua orang punya timeline-nya masing-masing gak sih? Betul. Itu selalu Bim ngomongin tuh, kayak misalkan aku ceritakan, Bim gimana nih udah pada skripsi bab ini, kamu udah nemu judul belum? Dia selalu bilang, tenang Fir, semua punya timeline masing-masing. Iya, dia nyontek jawaban Tapi gitu. setuju sih. Tapi aku setuju sih. Iya kan, jadi kayak kalau orang lain udah sejauh apa, ya kalau itu nggak inline sama yang kamu, diri kamu sendiri atau tujuan kamu, ya udah itu timeline mereka. Nanti kamu juga ada waktunya. Karena kan kesibukan orang juga beda-beda di sini kan. Betul. Jadi, ya, Dan setiap orang ada waktunya. betul. Ih, mantep Iya. banget. Closing statement. Ya, oke. belum dong, belum. Nah, sabar amat Kak. Oke. Nah, setelah kita bahas soal FOMO dan JOMO nih dari tadi, menurut Bimo dan Firda gitu ya, kalian tuh termasuk tim mana nih? FOMO atau tim JOMO? Dari Firda dulu kali. FOMO selektif. Oke, FOMO selektif. FOMO tapi untuk hal yang aku suka atau hal yang harus aku lakuin Oke, aja. berarti FOMO in a good way. Wes. Kalau misalnya Bimo gimana nih Bimo? Tim mana? Ya, FOMO JOMO? separuh FOMO, separuh JOMO. orang- Sama lah kayak Frida. Oke, tetap balance ya. Ya, JOMO dan balance. FOMO-nya balance Ya, kalau balance. Bimo gitu. Memilah-milah gitu. Oke, tetap harus memilah-milih tren dan informasi yang ada di sosmed juga ya, berarti. Betul. Oke, wah gak kerasa nih ya, ternyata ngobrol sama Bimo dan Firda ini seru banget sampai kita lupa waktu nih ya. Makasih banyak buat Bimo dan Firda udah mau sharing cerita dan juga dikasih tips juga buat Sobat Dio di rumah. Nah, sebelum kita tutup, ada gak pesan terakhir buat para Sobat Dio di rumah ini mungkin soal gimana caranya nikmatin hidup tanpa kebawa arus FOMO terus-menerus gitu. Mungkin boleh singkat aja sih dari Bimo mungkin. Intinya kenali diri sendiri. Oke. Singkat padat jelas. Mantep banget. Firda gimana? Mungkin bagian jomonya ya, jangan Oke. terlalu santai. Udah ada dua-duanya dari FOMO dan JOMO ya. Oke, thank you sekali lagi buat Bimo dan Firda ya. Dan buat kalian Sobat Dio yang dengerin di rumah, makasih udah stay sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga follow seluruh sosial medianya @telkomvirals. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian yang sering FOMOan. Siapa tahu mereka butuh insight juga. So, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye Sobat Dio! Terima kasih. Terima kasih teman-teman.